Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya nih tentunya nih ya. Kali ini saya akan berbagi tip atau cara ya, yaitu 11 hal yang perlu dihindari saat berinvestasi properti nih teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau beli properti, yaitu alangkah baiknya simak video ini sampai habis nih ya. Ada 13 hal yang perlu dihindari nih teman-teman, supaya investasi kita aman dan untuk jangka panjangnya nilainya bisa bertambah terus. Yang pertama yaitu dekat tempat sampah nih. Kalau ada teman-teman punya rumah atau punya ada hunian dekat tempat sampah mau dijual ya dihindari teman-teman ya, jangan dibeli nih teman-teman, karena nilainya akan turun. Biasanya tempat sampah itu bertahun-tahun akan di situ terus dan baunya bisa masuk ke dalam rumah nih teman-teman ya. Jadi nilai jualnya juga akan turun dan nilai berebutnya sangat rendah. Dan yang kedua itu dekat gardu listrik teman-teman. Kalau ada gardu listrik itu perlu dihindari. Jadi nanti suatu saat bisa terjadi konslet, bisa terjadi ledakan, dan apalagi dekat rumah ya, itu bisa mengancam keselamatan nyawa ya teman-teman ya. Soalnya kalau di Jakarta sendiri gardu listrik itu biasanya dekat-dekat sama pemukiman nih teman-teman, entah itu yang di atas, yang di ini ya, itu bisa berbahaya teman-teman. Jadi yang ketiga ini lanjut dekat rel kereta nih teman-teman. Apabila teman-teman mau beli hunian atau mau investasi, mau sekedar buat kumpul-kumpul hari tua, itu kalau dekat rel kereta juga dihindari teman-teman. Mungkin agak jauhan dari kereta. Di sisi bahaya juga untuk kenyamanan kita juga berkurang ya teman-teman ya. Apalagi yang hobi ngonten seperti saya nih. Jadi kereta lalu lalang tiap hari jalan ya berapa jam sekali. Oh, itu kan bisa sampai makan, bisa 15 detik, 10 detik, itu kencang suaranya dan bisa bergetar itu bangunan nih. Dan yang keempat yaitu dekat bandara nih teman-teman. Apabila teman-teman mau beli dekat bandara, yang penting dipikirkan kembali, karena kalau untuk dibangun tinggi juga nggak bisa ya, karena nilai tanah itu mahal itu, karena kok atasnya itu punya kita dan di ke bawah juga punya kita nih. Kalau kita mau dibor ke bawah itu tembusnya ke Amerika nih teman-teman. Wah, atas terus ya bisa nyambung lagi ke sini. Jadi bisa mahal ya, karena ke bawahnya itu punya kita. Kalau kita beli apartemen, berapa tahun yang akan datang nilainya akan turun. Kalau kita beli tanah walaupun secuil di nempel di tanah, itu nilainya semakin mahal. Dan yang kelima adalah kabel sutet teman-teman. Jangan beli rumah dekat kabel sutet, apalagi di bawahnya persis, karena tanah yang di bawah kabel sutet itu sepengetahuan saya itu tanah masyarakat. Jadi pemerintah itu hanya membeli yang di area yang buat tiangnya saja. Jadi tiangnya berapa meter itu punya pemerintah, tapi selebihnya itu punya masyarakat. Dia membentang itu, di bawahnya itu tetap tanah masyarakat itu biasanya. Jadi agak dihindari ya, takutnya ada kabel putus apa juga, dan nilai berebutnya juga rendah. Semuanya ada 5 atau 6 yang dijual ya, itu menurut saya mah nggak bakalan kepilih ya teman-teman, kecuali nggak ada lagi ya, nggak tahu deh. Dan yang keenam adalah kawasan langganan banjir nih teman-teman. Apabila banjir masih 5 tahun, setahun, itu mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau langganan itu tiap hujan air naik ya, menurut saya agak dihindari. Cara mendeteksinya gimana ya, dilihat di sekelilingnya dia pas banjir besar itu seberapa, dan tanya testimoni orang-orang situ. Biasanya akan dijawab dengan jujur ya. Dan yang ketujuh adalah dekat pemakaman umum atau pemakaman pribadi teman-teman. Apabila di sebelahnya, di sampingnya atau depannya ada pemakaman, agak diurungkan kalau untuk berinvestasi, karena secara otomatis nilainya akan turun. Jadi semuanya kita beli 200 apa beli 300 juta, semuanya apa 500, mungkin ya tetap segitu-segitu aja, apa naik paling sedikit. Beda dengan tidak ada area pemakaman di sampingnya atau di sebelahnya gitu, atau pribadi maupun umum. Yang ke-8 adalah rumah banyak dijual nih teman-teman. Jadi kalau apabila rumah banyak dijual, itu menurut saya kita harus teliti lagi, karena pasti di suatu
area itu ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang mungkin mau digusur, mau apa, nah itu kita juga nggak ngerti ya. Jadi kalau rumah banyak dijual itu harus perhatikan lagi gitu teman-teman, bukan bisa aja bagus bener, tapi kebanyakan ada sesuatu di situ saking kita nggak mengerti gitu. Dan yang ke-9 adalah listrik dan air, PAM itu terutama itu jangan yang ada segelannya teman-teman. Sebenarnya disegel dalam artian diputus gitu, diputus sama PAM atau listriknya diputus sama pihak PLN, ya itu harus dipertimbangkan lagi. Takutnya yang penghuni yang kemarinnya itu tunggakannya banyak atau gimana, ya itu nanti bisa berlibat suatu saat kita mau menghidupkan lagi. Pernah kejadian itu kawan kita ya beli kos-kosan itu beli berapa gitu, begitu ngurus listriknya itu dia bisa melonjak tagihan belakangnya itu nggak dibayar itu sama denda itu sekitar 140 juta. Dinego akhirnya bisa 70 juta, ya kan lumayan teman-teman aturannya, kita beli secara yang legalnya, yang bagus, yang nggak ada sengketa. Ya ini malah jadi masalah. Dan yang ke-10 adalah dekat pabrik besar nih teman-teman. Apabila teman-teman mau beli rumah ya diusahakan yang setara gitu ya, rumah kecil-kecil ya gede-gede, jangan nyelip di tengah pabrik yang gede, itu biasanya nilai jualnya juga agak lumayan turun. Dan yang ke-11 adalah di pinggir kali teman-teman, di pinggir kali pas di ujungnya kali, yaitu menurut saya itu dihindari, suatu saat bisa tergusur dan suatu saat bisa sengketa sama pemerintah dan suatu saat juga bisa terkena dampak banjir. Kecuali dekat kalinya itu ada jalanan gede teman-teman yang bisa dilalui mobil, itu menurut saya tidak masalah. Dan yang ke-12 itu tanah gusuran teman-teman. Tanah gusuran itu tanah yang tidak punya sertifikat ya, hanya bukan hak guna bangunan lagi, cuma tanah PT mungkin kita dijual belikan di situ juga banyak itu. Jadi ya nilainya semakin turun. Makin lama semuanya kita beli 20 juta ada nih teman-teman tanah dibangun ini, tapi itu hanya untuk dipakai aja, tapi kalau untuk berinvestasi juga menurut saya kurang tepat. Dan yang terakhir adalah sengketa teman-teman. Ini apabila teman-teman mau beli tanah diusahakan jangan yang sengketa, lihat asal usulnya dengan jelas ya, supaya nanti tidak berlibat ya waktu pembikinan surat. Oke, kiranya ini dulu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila ada penambahan atau ide-ide bisa tulis di kolom komentar, tujuannya apa, kita biar berbagi buat teman-teman yang masih awam. Saya sendiri juga masih bodoh, belajar terus nih, ini juga membaca nih teman-teman, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat yang lainnya gitu intinya. Dan ini dulu teman-teman ya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.